Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya di hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita buka, mari sama-sama kita buka buku tema satunya, halaman 14, pembelajaran 6. Yang pertama, ayo memahami pengamalan sila pertama Pancasila. Seperti yang kita tahu, sila pertama berbunyi yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu pengamalan sila pertama Pancasila yaitu wujud rasa syukur. Berdoa sebelum makan sebagai wujud terima kasih terhadap karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa, ya. Merupakan bentuk sikap bersyukur. Misalnya makan secukupnya. Kemarin aturan sebelum makan kalian sudah bacakan, ya. Itu kalau kita mengikuti aturan sebelum makan, maka nanti kita nggak akan kekenyangan, ya. Terus yang paling utama adalah berdoa sebelum makan supaya makannya tidak berlebihan, menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum dan sesudah makan. Sikap bersyukur termasuk pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lanjut ke kegiatan yang kedua, yaitu ayo membaca, ya, teks tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya, yaitu salah satunya adalah bergerak yaitu pindah tempat, ya, pindah dari posisi yang satu ke posisi yang lainnya. Berikut macam-macam gerak pada makhluk hidup. Gerak pada manusia bergerak dengan cara berjalan dan berlari, yaitu ciri makhluk hidup, ya, yaitu manusia. Yang kedua, gerak pada hewan bergerak dengan cara ada yang berjalan, ada yang terbang, ada yang merayap, ada yang berenang, ya. Contoh hewan yang bergerak dengan cara berjalan, misalnya kucing, kambing, kerbau, sapi, dan lain sebagainya yang mempunyai kaki, ya, biasanya kakinya 4. Ayam juga bergerak dengan cara berjalan. Ayam selain berjalan juga kadang-kadang terbang walaupun tidak tinggi atau tidak dalam waktu yang lama. Kemudian terbang, hewan apa saja yang bisa terbang? Kupu-kupu, burung, kemudian capung, ya, lebah, dan lain sebagainya. Kemudian merayap, ya, contoh hewan yang bergerak dengan cara merayap adalah cicak, ya, kemudian buaya, ya. Terakhir berenang, ya, hewan yang bergerak dengan cara berenang, ya, semua hewan yang hidup di air, ya, itu ikan. Apalagi selain ikan, yang bisa berenang? Penguin bisa berenang nggak? Bisa. Anjing laut dan lain sebagainya. Sekarang gerak pada tumbuhan. Bu, tumbuhan bisa bergerak? Ya, karena tumbuhan juga termasuk makhluk hidup, ya, yang bergerak, berkembang biak, ya, tumbuh. Bu, bernapas, ya. Cuma kita tidak bisa melihat cara tumbuhan bernapas. Contoh gerak pada tumbuhan yaitu gerak tumbuh tanaman mendekati arah matahari. Gerak akar menuju ke pusat bumi untuk mencari air. Sekarang kalian kerjakan penilaian bahasa Indonesia KD 3.4 dan 44 halaman 15. Tuliskan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar berikut. Nah, gambar yang pertama itu ada gambar, ada telur, ada itik, ya, atau anak ayam pitik kita nyebutnya, ya. Kemudian ayam remaja dan ayam dewasa. Nah, itu cirinya apa kalau begitu? Ya, kan kemarin ciri-ciri makhluk hidup ada banyak. Ada bergerak, ada bernapas, ada berkembang biak, ya, ada juga tumbuh, ya, dan lain sebagainya. Kemudian
Ya, gambar kedua itu ciri makhluk hidupnya apa? Apakah bergerak, apakah bernapas, ya, apakah berkembang biak, apakah tumbuh, ya. Jadi kalian cukup isi ya salah satu ciri makhluk hidup pada gambar tersebut. Ya, misalnya gambar pertama, misalnya ya, kamu lihat gambarnya. Ya, pilih, ya, bukan pilih, dijawab ya. Misalnya itu cirinya apa? Ya, lihat dari telur, kemudian anak ayam, kemudian telur menetas, kemudian jadi anak ayam, ayam remaja, kemudian ayam dewasa. Nah, itu cirinya apa? Ya, salah satu ciri makhluk hidup yang 6 kemarin. Tulis satu aja. Kemudian gambar kedua tuh ada 2 orang anak. Ya, lagi sedang apa tuh? Nah, cirinya berarti apa? Ya, apakah dia bergerak, apakah bernafas, apakah makan atau minum, ya, apakah berkembang biak. Ya, silakan pilih salah satu. Itu aja dari Ibu. Nanti kita sambung ke pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum.